Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube dari Tutorial Odoo Indonesia. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk materi fungsional Odoo versi 16 Community Edition. Baik, sebelumnya kita sudah menyelesaikan exercise 19 dari modul akunting ya. Kita masih akan melanjutkan yang dimana kita masuk ke exercise 20. Ya, di exercise 19 kita sudah membuat aset kategori ya, yaitu laptop 2 tahun. Nah, kita akan melanjutkannya. Karena sudah membuat aset kategori, kita akan membuat vendor bill ya, yang dimana kita melakukan pembelian terhadap aset tersebut. Ya, di sini kita pastikan masih login atau memakai user administrator dan developer mode-nya juga masih aktif. Lalu kita langsung masuk ke akunting saja ya. Kita klik ikonnya. Nah, tapi sebelum lanjut di sini kita akan melakukan sesuatu hal, yaitu kita akan menghilangkan kotak informasi panel ini ya. Di sini saya klik saja X, akan muncul sebuah konfirmasi mau dihilangkan apa tidak. Kita langsung hilangkan aja, klik remove dan dia akan hilang seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah kita buka dahulu ya. Untuk aset kategori kita sebelumnya, kita masuk ke menu bar configuration, scroll dulu ke bawah sampai ke bagian aset kategori. Ini kita klik dan kita pilih ya, sampai masuk ke form view-nya. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk kilas balik aja. Seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke accounting, lalu ke assets ya. Nah, saat ini kosong, belum ada apa-apa. Jadi di sini saya akan menunjukkan keadaan sebelum dan sesudah dari dalam master assets ini. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke vendors ya. Vendors, lalu pilih bills. Di sini kita akan membuat satu dokumen baru, yang dimana vendornya bebas ya. Saya pilih Mulia Kencana saja. Lalu bill date-nya kita langsung isi aja ya. Nah, adalah tanggal 13 Oktober 2023. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisikan invoice line-nya. Kita pilih add a line. Nah, di sini kan kalau sebelumnya kita selama ini selalu mengisikan produknya. Tetapi kali ini tidak ya. Kita kosongkan. Kita langsung lanjut ke field atau kolom sebelahnya label. Label ini pun juga tidak biasanya kan kita abaikan aja ya, karena dia otomatis terisi dari deskripsi produk. Tetapi kali ini dia penting karena kita tidak memilih produk, maka kita akan mengisikannya secara manual. Yang diisi adalah laptop Asus seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya ada aset kategori yang kalau kita lihat dia merupakan isi dari master kategori aset ya, yang sudah kita buat kemarin. Ada satu di sini, kita klik aja. Dan kita perhatikan di sebelah kanannya akunnya, fieldnya dia menyesuaikan ya. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian price ini akan kita ubah awalnya 0 ini menjadi 5 juta. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita cek selanjutnya, teksnya biarkan aja, subtotalnya 5 juta ya, oke. Kalau sudah, langsung kita save dan kita confirm. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah, maka kita coba masuk ke accounting assets ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang sudah terbentuk sebuah record master asset ya. Karena kita sudah melakukan konfirmasi terhadap vendor bill tadi. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita klik aja untuk masuk ke dalam form view-nya. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan dulu beberapa hal ya, beberapa datanya di sini. Yang pertama adalah salvage value. Nah, jadi kita lihat nilainya barang saat ini adalah 5 juta. Dan juga untuk nilai yang sisanya gitu ya, misalnya ya. Ini seharusnya nanti dia akan berubah kalau kita sudah melakukan beberapa penggantian ya. Kalau misalnya salvage value-nya ini kita isikan 200.000 ya,
Nah, jadi salvage value ini adalah nilai yang dia tidak akan tersusutkan lagi ya. Jadi batas nilai paling bawahnya. Jadi walaupun sudah memasuki tanggal-tanggal depresiasinya, dia tidak akan kurang lagi kalau sudah sampai di angka salvage value seperti itu. Nah, kita lihat ya, residual value-nya akan berubah jadi 4.800.000 ya. Jadi ini adalah nilai setelah dia mendapatkan depresiasi seperti itu. Dan kalau kita scroll ke bawah ya, nah kita lihat di bawah sini ada banyak entry ya, atau record atau isian. Nah, ini merupakan entry depresiasi yang dihasilkan berdasarkan pengaturan kita di aset kategori sebelumnya. Nah, ada beberapa informasi ya, depreciation date yaitu tanggal-tanggalnya, kapan saja akan terjadi, lalu depresiasinya, berapa nilai depresiasinya, lalu kumulatif depreciationnya, yaitu total depresiasi yang sudah berjalan itu seberapa, lalu residualnya, harga atau nilai barangnya setelah depresiasi pada tanggal tersebut berapa seperti itu. Lalu ada linked, yaitu ketika jurnal depresiasinya sudah terbentuk ya, dia akan mencentang di sini nantinya. Lalu di sini juga ada informasi vendornya tadi ya, kita pilih sesuai billnya. Lalu ini adalah informasi billnya, dan terakhir kita jangan lupa untuk isikan first depreciation date-nya. Ini adalah tanggal di mana dia pertama kali depresiasi akan berjalan. Kita akan pilih 31 Oktober ini ya. Nah, ini kalau sudah kita save. Nah, lalu di sini kita confirm. Ya, seperti ini. Dan sekarang statusnya aset adalah running ya, sedang berjalan. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan pembuatan jurnal depresiasinya selama 6 bulan ke depan. Yaitu bagaimana caranya? Kita klik menu bar akunting di atas, lalu kita cari yang namanya generate assets entries ini ya, di dalam kelompok generate entries. Di sini kita klik aja, akan muncul sebuah pop-up window atau wizard seperti ini ya, post depreciation lines. Nah, di sini ada sebuah field yang dimana kita akan memilih tanggalnya, mau dilakukan generate entries sejauh mana gitu. Nah, kita ingin ini sampai 6 bulan ke depan ya, berarti yaitu sampai bulan April 2024 seperti ini. Kita pilih tanggal terakhirnya yaitu 30. Langsung kita klik di sini generate entries-nya. Nah, inilah ya, ini adalah entry-entry dari jurnal depresiasi yang terbentuk berdasarkan generate entries tadi. Kita bisa lihat ya, mulai dari 11, 12, 1, 2, 3, 4, dan ini yang paling bawah ini adalah yang bulan ini, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita coba kembali ke assets-nya dan kita lihat sekarang smart button-nya ini yang pojok kanan atas di bawah state, icon pensil sekarang menunjukkan angka 7 ya. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke halaman yang ini tadi. Oke. Lalu kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat ya, untuk yang 7 entry teratas atau pertama, maka warnanya menjadi hitam ya. Dan dari kolom linked-nya mereka tercentang semua. Berarti bisa dibilang untuk saat ini, nah di sini juga sudah menyesuaikan ya. Jadi nilai barangnya saat ini adalah sebesar 3.400.000 seperti itu. Dan satu hal lagi tambahan, kita coba duplikat ya. Jadi di sini kami akan menunjukkan pada dasarnya Odoo itu kita masuk ke settings ya, dan pastikan ini developer mode-nya aktif. Kita klik menu bar technical, lalu cari yang namanya scheduled actions. Nah, ini
di dalam group automation ya, atau section automation, kita klik scheduled actions. Kita bisa lihat di sini ada banyak record yang merupakan scheduler ya. Ini adalah list task-task yang dilakukan secara terjadwal oleh Odoo. Nah, kita cari yang aset saja ya. Aset seperti ini, kita ketik kata kuncinya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada sebuah tugas terjadwal yang sudah dibuat oleh Odoo, yang dimana dia melakukan generate asset entries setiap 1 bulan sekali. Nah, jadi inilah yang akan dilakukan Odoo setiap bulan. Jadi kita sebenarnya biarkan saja gitu. Sudah membuat aset, sudah statusnya running, maka setiap bulan tuh Odoo akan melakukan hal seperti yang tadi kita lakukan secara manual itu ya. Dimana dia membuat jurnal depresiasinya melalui scheduled action ini ya, atau tugas terjadwal seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini untuk tanggal di eksekusinya lagi yang paling dekat saat ini adalah tanggal 27 Oktober 2023. Seperti itu. Dan baik ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan exercise 20 ini terkait aset ya. Mulai dari pembelian asetnya melalui vendor bill, lalu membuat asetnya, record asetnya, lalu di situ kita lakukan perubahan ya, seperti salvage value dan first depreciation date, lalu kemudian jurnal depresiasinya menggunakan generate asset entries. Ya baik, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.